Nyonya sudah datang. Berry Jalon, Semuanya. Kekek, saya di Pusat Konvensi Ocean View. Jangan khawatir, ini hanya konferensi tender biasa. Tyler juga akan hadir. Omong-omong, bukankah sudah waktunya kita memberitahu ayah? Aha, baiklah. Kiri. Kanan. Wanggong. Benar? Aha. Wanggong. Bisakah kamu menyetir? Sayang, itu bukan salahku. Tempat parkir ini sangat sulit sekali. Putar setir sepenuhnya ke kanan, lalu masukkan gigi mundur. Sedang apa kamu di sini, anak bandel? Perci, bermain dengan boneka Barbiemu saja. Mobil saja tidak bisa kamu parkir. Apa salahnya seorang anak kecil memberi masukan padamu? Dasar bandel, dengar baik-baik. Jika mobilku tidak bisa diparkir, ku bilang akan kulitmu kupukul. Hei, perhatikan baik-baik. Aku hanya mengajarimu sekali ini. Astaga, parkir sambil drift. Luar biasa, anak jenius. Itu menakjubkan. Kamu lihat jelas? Wanggong. Cepat, anak kecil saja bisa mengajarmu. Dek kecil, kamu hebat sekali. Hiba? APA yang hebat. Dia merusak mobilku. Aku sudah sering lihat anak bandel semacam ini. Bolos sekolah seharian. Hanya pure owner. Sekarang saja sudah buat masalah. Gimana nanti kalau sudah besar? Orang seperti apa dia? Benar? Bukannya dia sendiri yang nabrak? Tepat, dasar bandel. Orang tua di mana? Dengar baik-baik. Kalau tidak ganti rugi mobilku hari ini, kamu jangan pergi. Wanggong. Sedang apa kamu? Masa membuli anak kecil? Anak. Kalau menurutku, dia cuma anak bandel. Packlin, kenapa Bapak di sini? Ini semua salah paham. Anak kecil ini terlalu nakal. Dia bahkan menggores mobil saya. Saya hanya mendidiknya atas nama orang tuanya. Nina, ada apa ini? Papa, dia menggertakku. Ayah. Jelaskan. Tidak, Pak Lee. Ini salah paham. Dia sendiri yang nabrak mobilnya. Dia malah menyalahkanku. Dia sampai bilang mau menggasak saya. Packlin, Tolong panggil orang. Bawa dia perbaiki mobilnya. Packlin, tidak perlu. Saya. Dan juga gazak dia. Pak Lin, sungguh tidak perlu. Tidak, Pak Lin. Packlin. Astaga. NAK, bukannya ada di tempat kakek? Kenapa membuat onar di sini? Kakek bilang, saya sudah bisa mandiri. Dan dikirim ke sini buat belajar. Belajar apa? Pengalaman macam apa? Ini acara lelang, bukan taman bermain. Yah, sebenarnya. Dan gaya, lelang hari ini sangat penting untuk ayah. Banyak orang penting hadir. Di sini, termasuk petinggi Zenith Group, juga akan datang. Kamu pulang ke kakek sekarang, mengerti? Baik, saya segera pergi. Jangan nakal, Nina, ayah duluan pergi. Awasi dia. Ya, Chloe juga datang hari ini. Menurutku, dia baik sekali. Ayah harus. Karian Ibu Tiri. Ibu Tiri,
Nina, Walau kamu sudah, jadi anak orang kaya. karena usaha ayah, kita belum sekaya itu. Usahanya, Jauh lebih besar dari ayah. Gerti? Ya, pernah mikir nggak sih, kalau ayah itu orang kaya? Ngomong apa sih kamu? Ayah pergi dulu. Huff. Senang bekerja sama. Toh, itu kan Leoli, kecenya tidak datang. Cuma orang kaya baru. Ayo, kita sambut dia. Toh, ini kan Pali, PAK Jau, PAK Ksu. APA. Sudah kaya. Langsung sok jago ya? Bukan. Saya coba urusan di pintu masuk. Nak, kamu terseza? Aku antar kamu keluar. Saya datang untuk lelang. Ini undangan saya. Undangan? Nak, ini bukan taman Bermain. Kalau tidak pergi, akan kupanggil polisi untuk menjemputmu. Saya benar-benar datang untuk lelang. Saya. Huff. Tanya dia kalau tidak percaya. Paclin, dia. Dia, Dia ayahku. Aku ayahnya. Wah, Paklin, bawa putri sendiri juga. Tuanlin, bawa putri Anda? Kalau tidak salah, ini kan konferensi tender, bukan acara keluarga ya, Leo? Apa kamu tidak tahu pentingnya konferensi tender hari ini? Kamu bawa putrimu ke sini? Yang benar saja, kenapa tidak sekalian bawa seluruh keluarga? Ada apa ini semuanya? Keributan apa ini, Tuan Wang? Ada apa ini? Kenapa ada anak di sini? Kilyarkan dia. Tuan Wang, Anda tidak akan percaya. Tuan Lin datang ke konferensi ini. Bukan cuma dia, putrinya juga ikut. Putri Anda di konferensi tender? Kilyarkan. Maaf, Tuan Wang. saya akan. Ayah, aku tidak bisa pergi. Konferensi tender ini tidak bisa dimulai tanpaku. Keterlaluan. Leo, susah payah kamu membangun bisnis dari nol selama 3 tahun. TAPI, kamu sudah senaknya. Saya paham kamu ingin menunjukkan dunia pada putrimu. TAPI, jangan bicara ngawur di sini. Konferensi tidak bisa mulai tanpanya. Kalau Zenith Group dengar ini, kamu mau bagaimana? Siap, Tuan Wang. Biar saya jelaskan. Zenith Group, mengirim Tyler Zhou. Case ini. Jadi dia petingginya, Tyler Yo. Eksekutif dari Zenith Group. Toh, tidak hanya itu, katanya dia sekretaris pribadi, ketua Zenith Group. Posisinya di Zenith Group sangat strategis. Tyler belum datang? Dan kamu, jangan sok jadi nyonya kaya, hanya karena ayahmu kaya. Usia muda sudah tega mengkhianati ayah. Luar biasa. Ingat, Samuel yang di sini tidak bisa diusik ayahmu. Oh. Hack, Anda keliru. Saya datang ke konferensi ini atas undangan sendiri. Ini undangannya. Nina, Jangan main-main dengan ayahmu. Ini konferensi tender Tuan Wang. Tidak ada undangan seperti itu. Pulang saja. Saya tak bilang dia yang kirim. Baiklah. Anggap ini undangan dari saya, Alex. Antar adik kecil ini kelilingkan tempat. Leo, case ini. Lewat sini, Nina. Leo. Kesalahan anak tanggung jawab orang tua. Putrimu masih kecil sudah hobi berbohong. Kapan saya pernah kirim undangan? Kalau kamu tidak bisa mendidik, nanti kalau terjadi masalah, saya yang akan menghukumnya. Tyler Zhou. Tuan Wang. Apa Bapak? Tidak ada, APA. Tadi saya bilang apa? Tadi Bapak bilang saya harus mendisiplinkannya. Omong kosong, mendisiplin apa? Putri Bapak sangat menggemaskan. Masa diperlakukan kaku begitu? Tunggu, bukannya tadi Bapak? Saya bilang apa? Maksud saya,
Anak perempuan itu harus jadi kesayangan ayahnya, harus disayang, bahkan dimanja. Kalau bapak tidak memanjakannya, saya yang akan memanjakan. Tuan Wang. Ingat baik-baik terhadap putri Anda, harus lemah lembut. Kalau ada kesempatan, perkenalkan dia pada saya. Memperkenalkannya, putri saya? Ya, sudah, pergilah, temani dia sebentar. Pergilah, Ayo pergi. cepat pergi. Cari tahu dari mana undangan itu berasal. Baik. Mungkinkah Putri Leolin ada hubungan dengan Tyler Yeo? Makin yang banyak. Hei, jangan sampai anaknya tersedak. Ini, ambilkan, anggur Lafite tahun 82. Segera ambilkan. Aku mau yogurti SCP. Yogurti sip, benar, ini yogurti sipmu. Bagus. Nina. Berhenti makan. Seperti kelaparan di rumah saja. Di rumah bapak tidak pernah memberi saya makan ini. Bapak. Chloe Chu sudah datang. Itu pasti Chloe Chu, ketua grup Stellar. Nona Chu bukan cuma salah satu wanita tercantik di Code of Iridia, tapi juga ketua grup Stellar. Katanya sih, dia masih lajang. Berhenti berhayal. Nona Chu punya dukungan kuat di Code of Iridia. Karirnya sedang moncer. Antrean pria yang ngejar dia sampai ke Prancis. Dia gak akan melirikmu. Peppa, jangan-jangan naksir dia? Jangan ngomong sembarangan. Paklin, orang harus tahu batasan diri masing-masing. Lihat dia, status Chloe segitu. Kamu ini apa? Benar juga sih. Perkawinan harus seimbang statusnya. Wah, Paklin, putrimu sampai paham arti kesetaraan status. TAPI Peppa, kan sekarang zamannya modern. Masa cinta harus tunduk sama uang, walaupun keadaan Chloe kalah dari kita. TAPI, kalau papa benar suka, dia bisa jadi ibu tiriku. Maksudmu Chloe Chu, gak layak buat papahmu? NAK baik. Disengaja ya? Leolin, kok dididik anaknya kayak orang high class, bisa sena udel ngomong. Peppa, aku gak menggurui, kan sudah ketemu yang disuka, langsung gaskun aja. Nina. Papa cuma punya puluhan juta dolar. Nona Chu punya miliaran dolar. Kita gak mungkin bermimpi setara dengannya. Papah kan papahku, justru dia yang harus ngejar papah. Ayah, kamu bapak, justru dia yang beruntung menikah ke kita. Ada apa denganmu? Nak, kapan kamu mulai demam? Harusnya kamu beritahu aku. Ya, aku tidak demam. Lalu kenapa bicara ngawur begini? Daimata Nyonya Chu. Aku cuma pengusaha kecil biasa. Kamu? Kamu cuma anak kecil. Mana mungkin dia tertarik? Kita saja tak bisa. Miniamai dia. Benarkah? Tentu saja. Ayah belum sehebat itu. Di Kota Viridia. Aku tahu ayah tidak hebat. Tapi putrimu ini, sebenarnya lumayan. Oh.
ambilkan yogurti SIP lagi. Wah, sampai ngekak. Paklin, menurutku anakmu benar. Kalau suka, kejar saja. Jangan pikirkan cocok atau tidak. Coba dulu saja. Jangan dia suka. Pria janda beranak? Nina, bantu ayahmu. Ayahmu ini terlalu pemalu. Betul, coba kau yang maju. Saya patau. Chloe, mau jadi ibu Alex Zhao. Sudahlah, jangan dipaksakan. Aku setuju dengan dia. Ya harus berani meraih cinta. Tapi ya, aku masih kecil. Tak bisa dewasa tanpa kasih ibu. Nanti jadi anak nakal. Kalau sudah besar, aku akan benci keluarga. Kurasa. Kau sudah cukup bandel. Isi kepalamu. Sehari-hari apa saja? Hei, nanti kalau sudah seusia aku, baru akan mengerti. Wah, Kalau sudah seusiamu, Baiklah, kalau ayah tidak mau, aku saja. Baiklah, jika kau tak pergi, aku yang pergi. Nina. kau benar-benar akan pergi? Mereka hanya mempermainkanmu. Jangan percaya mereka. Jangan bikin masalah, ya? Bukankah aku masih anak-anak? seperti dugaan. Chloe hanya duduk di sana. Rasanya aku mulai jatuh cinta. Aku juga. Nona Chu, hello. Bisakah kita saling mengenal? Aku Pergi sana. Astaga, itu Tuan Muda Chiu. Dia terkenal di sini, tapi dia pun tak bisa mendekati Chloe. Apalagi orang kaya baru. Hahaha. Wah, lihat siapa yang datang. Merupakan kehormatan menerima kehadiranmu di konferensi lelang ini. Aku akan bersulat. Nona Chu, Tuan Wang. Aku ingin sendiri. Kuharap kau mengerti. aku minum ini sebagai bentuk hormat. Bahkan Tuan Wang ditolak. Sulit membayangkan siapa yang bisa layak untuk Chloe. Bahkan Tuan Wang ditolak. Siapa berani mendekatinya? Kau dengar itu? Sekarang tak ada yang berani. Ini waktu terbaik untuk kita. Nina. Ayah tak pernah memintamu apapun. Saat ini, kumohon jangan. Buat ulah. Saat ini, Tolong jangan. cari masalah. Ayah, kau payah sekali. Aku yang pergi kalau kau tidak. Nina. Tidak bisakah kau? Jangan mempermalukan ayahmu. Aku anakmu. Kau ingin istri, aku ingin ibu. Apa yang memalukan dari itu? Hai, kau. Hei, aku pernah lihat anak merepotkan orang tua, tapi belum pernah yang seperti ayahmu mulai dari nol. Tidak mudah mencapai posisi ini. Kalau teras begini, kau bisa membuatnya bangkrut. Benar, jangan kira Chloe harus toleransi, hanya karena kau anak kecil. Jengga, orang sekilas dia paling benci. Anak nakal tak terdisiplin. Menurutku tidak. Hai. Chloe. Apa katanya? Chloe. Bahkan Tuan Wang memanggilnya Nona Chu. Dasar anak kurang ajar. Kau panggil Chloe. Leo, putrimu jauh lebih berani daripada kau. TAPI, kau seleka. Punya anak begitu, kau akan banyak menderita. Kedua. Nina. Chloe berdiri. Leo, putrimu hampir kena hajar. Nina. Kenakalan anak cerminkan ayahnya. Kau tidak ajari dia dari dulu. Sekarang menyesal sudah terlambat. Nina. Kau sudah tinggi. Dia benar-benar mengangkatnya. Ini kejutan. Chloe suka anak-anak. Hari ini kau beruntung. Asal jangan bicara sembarangan. Chloe, kau mau suami? Aku akan perkenalkan. Nina. Kau mau memperkenalkan. Tu as mis un tucu? Ini, Ayo, Leo Lin. Allô, Seiya Chloé Chu, que tu as Stellar Group. Boleh saya panggil apa? Boleh ku panggil apa? Oh, hello. Saya Leo Lin. Putri saya nakal. Dia mengganggumu. Tolong jangan hiraukan dia. Selama menyangkut Nina, itu bukan masalah. Oh, benarkah? Ayah, bisakah kau lakukan lebih baik?
Lepakan saja. Aku lebih baik bicara dengan Chloe sendiri. Tolong bubar. Baiklah, kalian bicara saja. Hey, Ada APA, kapan kau kenal Chloe? Aku tidak kenal dia. Tidak kenal? Dia bicara begitu pada putrimu. Hah, apa kau bercanda? Bagaimana aku kenal dia? Chloe, apa pendapatmu tentang ayahku? Secara umum, dia lumayan baik. Hanya sad. Katakan saja apa pendapatmu. Santai saja. Hanya sad. Dia terlihat agak bodoh. Ayolah. Aku sudah tahu itu sejak lama. Dia hampir 30 dan baru menghasilkan beberapa juta dolar. Nina, Jangan terlalu keras padanya. Ayahmu sudah sangat baik. Tidak semua orang dewasa bisa sepertimu. dalam satu malam. Kau menghasilkan lebih dari 1 miliar. Itu sulit. Tidak, dia bodoh. Nina, Ayahmu masih belum tahu. Kau jenius finansial, kan? Ada banyak hal yang tidak dia tahu. Aku akan memberitahunya saat waktunya tiba. Aku khawatir dia tidak sanggup menerimanya. Nina, Apakah kau punya identitas lain? Terlalu banyak tahu. Tidak baik untukmu. Nina, Nina Lin, APA 7 Anja Yang Kau lakukan? Nina, Nina Lin, Kamu sedang apa? Selalu belajar kebiasaan buruk persis seperti kakekmu. Selalu bergumam hal aneh. Ayah sedang apa? Turunkan aku sekarang. Maaf, Nona Chu. Putri saya sangat nakal. Saya akan bawa dia pergi sekarang. Turunkan aku. Ayah sedang apa? Aku sedang apa? Omong kosong apa yang kau beritahu Chloe? Aku tidak ngomong kosong. Aku tanya pendapatnya tentang ayah. Katanya ayah tampak baik-baik saja. TAPI. Ayah harus lebih cerdas. Jangan bodoh. Hai, APA, Jangan khawatir. Putrimu di sini sudah membuka jalan untukmu. Ayah, sebagai seorang ayah, jalan saja ke depan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Chloe bisa tertarik padaku? lupakan saya. Lebih baik aku antar kamu pulang dulu. Aku tidak mau pulang. Aku bicara jujur. Dia benar-benar menyukaimu. Benarkah? Kalau kamu tidak pulang hari ini, kamu akan membuat masalah besar untukku. Dan jangan ganggu aku. Aku akan mengawasimu. Kamu harus sekolah setiap hari. Mengerti? Oh, aku bilang. Hello, Nona Chu. Panggil saja Chloe. Chloe, Apa kamu sibuk? Aku ingin bicara denganmu. Bicara. padaku? Dia sibuk. Dia harus antar aku pulang. Oh begitu? Ayah, APA, Nina, Mau pulang? bukannya kamu yang bilang? Haha. Begitu ya? ya, Nina, kenapa kamu bicara ngawur hari ini? Baiklah, kalian orang dewasa ngobrol saja. Bahas topik dewasa. Kalian ngomong apa? Ngomong-ngomong, Chloe, kalau mau jadi ibu tiriku, hadap ke kamera. Harus usaha keras. Nina, Jangan khawatir, Nina. Aku akan berusaha. Na, Ayo pergi sekarang. Jagoan. Kamu, bagaimana caramu? Jagoan. Aku Shontak pernah memohon pada siapapun. Tolong ajari aku. Bagaimana tepatnya? Tolong ajari kami. Aku tidak lakukan apa-apa. Kuma surukino. Dengan ayahku. Kalau cocok ya bagus. Kalau tidak ya sudah. Caranya? Sesederhana itu? Benar sesederhana itu? Anak meresakereng. Sangga. Kalau suka langsung kejar. Masih tidak paham? Reina Lutatong. Reina Liu dari Korporasi Liu juga ada di sini. Hari yang sibuk sekali. Dua wanita terkemuka Kota Viridia Tatong. Anak ajaib. Bisa perkenalkan aku dengan Reina Liu? Aku traktir jajan setahun. Serius? Kira anak ajaib ini nggak ada tandingannya? Sudah hebat dia kenal Reina Liu juga? I took in Reina. Aku kenal dia. SSSD, diam. Ayahmu baru pergi, langsung ngomong asal. Jengke ya, dia nggak seperti Chloe yang baik. Dia gelak. Aku beritahu, walau Chloe, SI Ratu ES, masih lebih baik daripada Reina Liu. Nggak benar itu. Reina kan biasa saja temperamennya. Dia? Temperamen baik?
Dia itu terkenal sebagai Rata Galak Code of Iridia. Ingat waktu Chloe datang, masih ada yang berani semprotinya? Reina udah lama di sini, nggak ada yang berani. Lihat, ada juga yang nekat. Nona Liu, saya pengagum lama. Pergy. Laki-laki, lihat cewek cantik, otaknya langsung hang. Kami kan, baik hati mau hentikan anak itu. Kira Reina Liu, Beko Mekol anak Kessel? Nggak mungkin kan? Jiakin Reina Liu. Reina, dua tuan ini mau bicara dengan Reina, dua tuan ini ingin berbicara denganmu. Dasar anak bandel, berhenti. Aku celaka karena kau. Menurutmu kalau kita bersujud sekarang, masihkah sempat? Sudah berakhir. Dia datang ke sini. Hei, Nyonya Liu. Gadis ini masih muda dan agak nakal. Ini semua kesalahpahaman. Benar, kalau mau memukul, pukul dia saja. Jangan pukul kami di depan umum. Nina. Dia benar-benar kenal, dan mereka terlihat akrab. Harusnya kau memberi kabar. C'est Bellhomme d'attend. Aku pasti akan menjemputmu. Kau sendiri terlambat. Mau bagaimana aku? Menjemputmu? Pasti aku akan datang lebih awal. Kalau tahu kau akan datang. Ko. Ingin bicara denganku? Tidak. Nina. Kau kenal mereka? Baru saja bertemu. Allô, Aku Reina Liu. Direktur Utama Liu Corporation. Saya Sean. Saya Alex. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Tak bisa lebih giat lagi? Bu Liu, bolehkah saya menawarkan minuman? Karena kalian teman Nina, tentu saya harus menghargai. Katanya Bu Liu sulit didekati. Tapi ternyata, cuma isu belaka. Betul, dia lebih ramah daripada Chloe. Chloé d'attend. Dia di sana, lihat. Dia ngapain di sana? Pasti lagi ken-ken buta. Baru beberapa hari tidak ketemu, seleranya sudah jatuh banget. Pioneer, Leo Lin biasa saja menurutku. Kekayaan cuma puluhan juta. Chloe malah rajin mendekatinya. Dibanding kita, Leo masih harus banyak belajar. Léolin. Nama itu tidak asing. Ayo. Apa. Ayako. Apa. Ada apa dengan Reina? Aku tidak. Aku tahu Chloe itu wanita yang jahat. Niatnya pasti buruk. Nona Liu, kau belum minum. Nona Liu. Aku mengerti, Reina dan Chloe hanya pura-pura bertengkar, padahal mereka sahabat dekat. Reina khawatir Chloe mungkin bersama pria yang tidak pantas. Kau terlalu banyak berpikir. Anak pintar, aku akui kau kuat. Tapi Chloe atau Reina, mereka wanita yang ayahmu takkan pernah bisa bersama. Cukup tentang dia. Fakta bahwa aku bisa berjabat tangan dengan Reina hari ini, sungguh sebuah kehormatan seumur hidup. Tangan ini, hari ini, tidak. Takkan kucuci minggu ini, takkan kucuci sebulan. Tidak dewasa. Chloé. Apa Yang Kolakukan. Reina. Apa Kojila. Menurutku kau yang gila. Léo. Nina lebih suka aku. Jadikan aku ibu tirinya. Nina lebih suka aku. Biarkan aku jadi ibu tirinya. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Kenapa harus? Hanya aku yang pantas jadi ibu tiri Nina. Omong kosong. Aku ibu tiri Nina. Aku. Miliku. Miliku. Dunia sudah jadi apa ini? Hati orang sudah tidak seperti dulu. Kukira mereka temanku, ternyata mereka ingin jadi ibu tiriku. Apa yang terjadi? Dua bunga berharga Veridia City sama-sama naksir Leolin. Mereka harusnya meremehkannya. Kenapa sekarang berebut dia? Aku tidak salah lihat kan? Tidak. Aku tahu, mereka pasti suka anak-anak. Pasti itu alasannya. Mereka suka anak-anak. Oh begitu rupanya. Hei, Bulletin, bawa anakku ke sini, cepat. Miliku. Kalau begitu, Agar Adil.
Ayo tanya Nina. Lia Siapayong Diasuke. Aku sais-tu ju. Ayo tanya dia. Nona Chu, Nona Liu. Saya William dari Global Trade. Aset saya sekitar 3 miliar dolar. Ini anak saya. Usianya 8 tahun ini. Saya malu mengakui. Dia kurang kasih sayang ibu sejak kecil. Perji. Bapak Wang. Eksekutif dari Zenith Group, Bapak Yo. Apakah dia benar-benar datang? Baru saja dapat kabar. Bapak Yo sedang dalam perjalanan. Dan beliau berharap melihat kemampuan berbagai grup di Veridia City, apa yang mereka miliki. Lalu ia akan memutuskan siapa pemenang tender. Seperti seharusnya, grup manapun yang memenangkan tender ini, itu berita bagus untuk Veridia City. Ini kesempatan besar. Bagaimana dengan undangannya? Bapak Yo berkata, dia tidak pernah mengirim undangan. Ternyata itu bohong. Leo ini, putrinya memang pembohong kecil. Seperti bapaknya. Seperti anaknya. Karakter pria ini pasti sama tercelanya. Bapak Yo segera tiba. Haruskah kita menyambutnya? Bapak Yo. Paling bensi penjelit. Yang perlu kita lakukan sekarang. Bukan menyambutnya, tapi mengelola konferensi ini dengan sempurna. Jenga, siapkan konferensi investasi. Kita akan evaluasi kemampuan mereka. Ini akan menghemat masalah Bapak Yo. Mengerti, saya akan segera mengurusnya. Oh, dan haruskah kita ikut serta? Tidak perlu. Dunia ini berjalan dengan koneksi, bukan hanya konferensi penawaran. Fokusnya bukan untuk memenangkan tender. Kita hanya perlu di balik layar. Dan menjadi perantara paling terpercaya. Saya akan segera mengurusnya. Tunggu. Pertama, singkirkan dan pembohong kecil itu. Pertama, bawa pergi dan si pembohong kecil itu dari sini, bapak dan anak itu. Entah trik apa yang mereka pakai, hingga dua wanita penting Veridia langsung jatuh ke pelukan mereka. Cepat, jangan sampai Tuan Yo datang. Dan tersinggung oleh mereka. Ya. Nina, kamu di mana? Di mana aku? Aku sudah di sini. Tyler, cepatlah. Kamu selalu lamban. Nona, saya minta maaf. Saya sedang urusan perusahaan. Saya secer datang. Baik, cepat saja. Ngebut lebih kencang. Apa yang kalian lakukan? NAK, kamu sudah terlalu lama di sini. Konferensi tender hanya untuk tamu undangan. Kalian, sebaiknya pergi. Bukankah saya beri undangan? Maksudmu, DNI? Ya. NAK, simpan mainan anak-anak ini. Untuk menipu anak lain saja, itu takkan mempan. Di sini, Kira saya menipu kalian? anak-anak, berbohong itu wajar. Tapi hari ini kalian salah tempat. Sekarang, pilih. Pergi sendiri. Atau, kami yang akan mengusir kalian. Apa kau tidak salah paham? Nona kecil. Orang dewasa tak pernah salah. Dan kami tak mungkin sembarangan mengganggu. Gadis Castle. Bawa dia pergi. Baik. Permisi, kalian berdua, saya perlu keluar sebentar. Nina. Ada masalah? Nina, kau cari masalah lagi? Apa yang terjadi di sini? Tuan Lin, konferensi tender ini sangat penting. Hanya tamu undangan yang boleh masuk. Putri Anda tampak tak pantas di sini. Saya diundang ke sini. Dia putri kandungku. Ada masalah APA? Menurut Tuan Wang, mungkin Bapak dan putri Anda sebaiknya pergi bersama. Maksud Anda apa? Seperti yang terdengar. Kau. Kami juga tak diundang. Haruskah kami pergi juga? Tampaknya acara ini tak menyambut kami. Oh, Nona Chu, Nona Liu. Bukan itu maksud saya. Benar bukan? Ada apa ini? Ada APA? Aku tak peduli Leo, tapi si jenius harus tetap di sini. Pak Wang,
Sekretarismu ingin mengusir Leo dan Nina sayang. Hillier, itu mungkin tidak pantas. Benar, ini keterlaluan. Yang tak kenal Bapak bisa mengira ini ide Bapak. Pak Wang menindik gadis kecil. Berani-beraninya kalian bicara begitu? Bapak Wang itu orang macam apa? Beliau takkan lakukan hal memalukan. Ini pasti direkayasa oleh sekretarisnya sendiri. Walau, Leo, memang tak sehebat aku. Tapi si jenius, bukan sembarang orang. TAPI. Jenius kita ini, bukan orang yang bisa dipermainkan sembarangan. Bukan aku. Lalu siapa lagi? Sudah kukatakan untuk persiapkan konferensi investasi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya khawatir ada anak Kessel di sini saat konferensi tender bisa menimbulkan masalah. Masalah apa yang bisa dibuat si jenius? Dia takkan buat masalah. Dia malah akan trading saham. Aku yang tanggung modalnya. Kenapa ikut campur? Aku dan Leo, saudara meski tak sedara. Aku yang bayari. Modal trading Nina. Dia masih kecil. Apa dia tahu soal trading saham? Ah, yang benar. Baiklah, karena rencana sudah ada, dan hari semakin sore. Mari kita semua pergi ke Bursa Efek untuk konferensi investasi. Nina. Semuanya, konferensi pasar saham ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan kalian. Dengan jelas, kepada Tian Yo dari Zenith Group, beliau bisa memilih perusahaan mana yang akan diinvestasi. Layar ini akan menampilkan secara real time berapa yang telah kalian dapatkan sebelum mulai. Di konferensi saham ini, persahabatan yang utama, kompetisi nomor 2, semuanya, jangan memaksakan diri. Jangan perderekan semua set, dan semoga sukses. Baiklah, mari kita mulai. Kalian punya 1 jam. Kalau ayah menang kali ini, kakek pasti bisa investasi di perusahaannya. Dengan begitu, setelah sukses sedikit di karir, dia pasti bisa menerima. Kalau kakek adalah chairman Zenith Group, kan? Ayah, biar Nina coba. Nina, trading saham bukan main-main. Orang elit seperti ayahmu saja harus sangat berhati-hati untuk bisa untung. Jujur saja, Leo, dasar pelit. Rugi sedikit uang untuk menyenangkan Nina, bukan pertukaran yang baik. Benar. Nina, aku baru janji akan berikan modal untuk berlatih. Kesini ke aku. Bisa berhenti menggodanya? Dia terlalu kecil untuk ini. Ayah bodoh, umur 3 tahun saja aku sudah belajar keuangan dari kakek, Dan Sedarli. Kalau begitu, kasih aku $1 miliar untuk aku latihan. Berapa banyak? Berikan saya $1 miliar, aku akan berlatih. Berapa? Bukannya kamu bilang, kau akan izinkan aku berlatih? Kamu bisa menyiapkan $1 miliar kan? Ini hanya $1 miliar, tentu saja saya bisa menyiapkannya. Tapi seperti kata Pak Wang, Barson, pertemanan itu yang utama. Bagaimana kalau pakai beberapa juta dolar untuk bersenang-senang saja? Pelit. Wahahaha. Sean, lihat betapa pelitnya kak. Pak Zhao, kalau begitu kamu berikan saya $1 miliar. Saya. Kamu juga pelit. Nina. Ada APA? Nona Nina. Tolong saya dong. Saham mana di sini yang Gakanek? Iya, Nona Nina. Sekarang baru ingat, memanggil Nona? Ah, yang benar aja. Bukannya kamu bilang jangan terlalu terbuka saat kita di luar? Baiklah, kalau begitu, seniormu ini akan dengan berat hati membantu melihat. Stellarcom Technologies baru saja teken kontrak besar komunikasi kuantum. Belum banyak yang tahu soal ini. Beli itu. Ok, Chloé. Je l'ai renseigné. Stellar Group pagi ini mengalami krisis PR. Harganya sedang rendah, tapi mereka akan gelar konferensi pers segera. Mereka akan bantah rumor. Ditambah lagi akan ada produk baru besar-besaran. Ok, Nina. Aku bisa tunjukkan jalan, tapi kesuksesan tergantung kalian. Kapan jual dan cara maksimalkan keuntungan, itu hak kalian. Makasih, Nina. Hello, Da. ada kabar baru? Ada kabar baru? Sebetulnya, aku dapat info internal. Trifecta Tech baru saja tanda tangani kontrak besar untuk komunikasi kuantum. Kamu harus beli sahamnya. Untungmu minimal 3 kali lipat. Beneran.
Da? Stellarcom Technologies sudah hampir monopoli seluruh industri komunikasi. Apa itu Trifecta Tech? Apa Dao pernah bohong padamu? Kamu memang untung 2 kali sebelumnya. Jangan khawatir, kamu harus all in. Kali ini, Dao akan buatmu lebih kaya lagi. Baiklah, makasih, Dao. Dao memang bisa diandalkan. Kali ini, aku akan investasi 50 juta saja. Ya, bagaimana bisa tertipu skema klasik? Penipuan investasi begini? Tidak bol. Kalau begini terus, ya akan kehilangan setengah modalnya. Nanti kita tidak bisa jelaskan siapa kakek dan aku sebenarnya padanya. Kalau berhasil, asetku akan lebih dari 100.000 dolar. Ya, aku mau yogurti SCP. Beliin dong. Ah, tadi kan sudah minum. Nanti. Gendut? Pokoknya mau minum. Nina, ya lagi sibuk sekarang. Aku nangis loh. Kamu. Baik, ayah belikan. Dimanja banget sih. Oh iya, jangan sentuh komputer ayah. Nanti ayah bisa bangkrut. Oke, Ya, aku akan investasi sendiri kali ini. Tunggu saja nanti, ya akan kaya mendadak. Kamu akan menghasilkan banyak uang hari ini. Trifecta Tech, itu benar-benar perusahaan cangkang. Terlihat menarik, tapi bisa dihapus dari bursa kapan saja. Begitu ada yang kena jebakan. Untung aku bertindak cepat. Tapi lihat ini, Horizon Pictures. Meskipun dikenal sebagai saham senja, tapi aku dapat informasi bahwa puluhan miliar dolar sedang diinvestasikan ke dalamnya. Beberapa bintang film papan atas juga ikut terlibat. Saham ini punya semua tanda akan meroket, dan berdasarkan penilaianku, akan mengkapasitas harian dalam sejam. Aku akan berinvestasi penuh. Modal ayah terlalu sedikit. Sudahlah, aku akan menambah daya ungkit 100 kali. Anak ajaib, kenapa kamu beli saham senja? Urus saja urusanmu. Ya ampun. Ya Tuhan, anak ajaib, kamu benar-benar berinvestasi penuh pada saham senja. Saat Leo kembali, dia pasti pingsan. Ada apa ini? Kenapa semua orang mengamuniku? Mungkinkah sahamku meroket? Leo, janjilah padaku, apapun yang kau lihat nanti, jangan panik, dan jangan pukuli anak itu. APA maksudnya? Putri Anda memakai komputer Anda. Itu bukan hal serius. Hampir semua anak suka main komputer, kan? Lagi pula, Itu semua pengetahuan saham profesional. Dia tak bisa mengoperasikannya. Kenapa tidak? Anda lihat saja. Aha. Apa yang terjadi? Kenapa semua uangku diinvestasikan di saham senja? Nina, Kamu yang melakukan ini? Dan aku bahkan menambahkan, leverage 100 kali lipat. Tenanglah, santai saja. Sudah kubilang, ini bukan tempat untuk anak kecil. Lihat sekarang apa yang terjadi. Puluhan juta dolar yang kau kerjakan untuk dirimu, semuanya hilang. Dan kau masih punya utang ratusan juta ke bank. Sudah kukatakan berkali-kali, kenakalan anak mencerminkan sang ayah. Dengan putri boros seperti itu, kau pasti ikut berperan. Nina, Hari ini aku pasti akan benar-benar menghukummu. Kakek yang akan menghukummu nanti. kau. Masih belum terlambat untuk menjual sekarang. Kita tidak bisa menjual. Nina, berhenti bercanda. Nina, Ayah, tenang saja. Putrimu ini lebih paham urusan ini daripada yang ayah kira. Saham ini pasti untung. Leo, menurutku, lebih baik kita terima kerugian. Leo, si anak ajaib ini bermaksud baik, tapi kau ini dari anak kaya sebentar lagi jadi anak miskin. Leo, aku lihat kau bangun bisnis dari nol, makanya kuajak ke lelang ini. Tapi kau benar-benar mengecewakan. Belum pernah kulihat orang memanjakan anak sampai segini. Tapi sekarang, kau sudah tidak selevel dengan kami. Mulai saat ini, status sosial kita sudah berbeda jauh. Ayo pergi, Paklin, mungkin ini terakhir kali kita bertemu.
Leo, jangan dengarkan mereka. Uang bisa dicari lagi. Aku akan beri modal awal. Cuma puluhan juta dolar, beberapa hari lagi bisa balik modal. Apa yang kau bicarakan? Ini leverage 100 kali lipat. Nilai ratusan juta dolar. Begitu? Aku ingin membantumu, kawan. Tapi ini benar-benar keterlaluan. Leo, minum susu dulu. Ayah, baik-baik saja. Putrimu ini benar-benar kompeten. Aku baik-baik saja. Ayah sudah bahagia punya kamu. Loh, kok nangis lagi? Sudah-sudah, jangan nangis. Sudah waktunya. Mari umumkan hasilnya. Sudah waktunya. Mari umumkan hasilnya. Saya umumkan dalam konferensi investasi ini, Nona Liu dan Nona Chu masing-masing mendapat 200 juta dolar berbagi posisi pertama. Mereka benar-benar dua permata, tak hanya cantik, tapi juga sangat kompeten. Mereka sanggup dua-dua saya. Kali ini, berkat Nina, tanpa dia, saya cuma dapat 30 juta dolar. Betul, saya cuma lebih sedikit darimu. Mungkin sekitar 40 juta dolar. Dan di sini, saya juga ingin soroti seseorang. Kalian semua elit industri, semua untung meski jumlahnya beda-beda. Tapi ada beberapa yang rugi total hingga tak ada yang tersisa. Orang itu adalah Leo Lin. Leo, bisa jelaskan ke semua, berapa besar kerugianmu? Tinggal 3 menit. Jika tidak mau, saya yang akan mengatakannya. Awalnya, layar ini takkan menunjukkan kerugian. TAPI. Aku menyuruh teknisi melakukan sedikit penyesuaian. Investasi 50 juta dolar, tapi rugi 800 juta dolar? 800 juta dolar? 800 juta. Tolong jelaskan, bagaimana bisa sampai segitu? Investasi 50 juta dolar, tapi rugi 800 juta? Ini belum pernah terjadi di bursa saham. Tak kisangka, Leo Lin punya bakat seperti ini. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Masih tak mau bicara? Baik, akan kukatakan untukmu. Semua ini terjadi berkat putrinya yang hebat. Benar. Anaknya cuma main-main. Putrinya. Bagaimana mungkin Nina bisa rugi 800 juta dolar? Apa Nina berbuat kesalahan? Tidak mungkin. Kita semua tahu kemampuannya. Bahkan jika salah. Tak makin rugit sebanyakin. Putri Leo. Masak pakai undangan palsu. Dia bilang lelang itu untuknya. Lalu dia juga mengacaukan sesi lelang. Sudah kuperingatkan untuk mengawasi putrinya. Akan terlambat untuk menyesal kalau ada masalah. TAPI. Baru saja saat Leo lengah, putri kesayangannya mengambil semua tabungan untuk beli saham Sunset. Dia bahkan menambahkan leverage 100 kali. 100 kali? Putrinya yang lakukan? Anak Kessel memang begitu. Tak akan berhenti sampai keluarganya benar-benar hancur. Leo benar-benar terjebak dengannya. Tuan Lin, buang saja anak seperti itu. Untuk apa dipertahankan? Tinggal 1 menit lagi. Pria bernama Wang itu sungguh pengganggu. Ken, hadapi aku. Jangan fitnah putriku. Fitnah. Setelah semua yang putrimu lakukan, apakah aku masih perlu memfitnahnya? Kau. Anak-anak lain adalah anugerah bagi keluarga mereka, tapi anak dia adalah kutukan bagi keluargamu. Nina. Jangan dengarkan omong kosong ini. Ayo pulang. Kenapa kita harus pulang? Karena Nina, dengar saja ayahmu dan kembali dulu. Benar, Nina, ini semua orang dewasa. Tidak pantas kamu berada di sini. TAPI. Dalam 10 detik lagi, harga saham akan naik. Aku tidak mau pulang.
Penuh kebohongan, hanya mengarang cerita. Tinggal 5 detik. Omong kosong, jika anakku seperti ini, sudah kuhajar dari dulu. 3, 2, 1. Kesabaranku sudah habis sekarang. Kejar mereka. Sedang naik. Astaga, benar-benar naik. Meskipun naik, seberapa banyak bisa naik? Tunggu, itu ada berapa nol? Wah, Leo berhasil meraih 2 miliar dolar. Bagaimana itu mungkin? 2 miliar dolar. Hanya dalam 1 jam, Leo menghasilkan 2 miliar dolar. Itu hampir 100 kali modal. Bahkan pakar bursa saham tidak akan menghasilkan sebanyak ini. Horizon Pictures. Bukankah ia hampir bangkrut? Bagaimana bisa melonjak begitu tinggi? Hanya dalam 1 jam, Leo punya nyali besar. Bertaruh semua pada saham seperti ini. Tunggu. Itu putrinya. 2 miliar dolar. Aku raih 2 miliar dolar. Nina, Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku hanya beli yang kusuka. Hebat. Pak, apakah Anda baru saja memanggilku bocah tengil? Baiklah, Pak. Sekarang Anda harus umumkan ayahku menangkat, dan juga, ingat untuk minta maaf pada ayahku, oke? Apa katamu? Aku minta maaf padanya? Nina, Tuan Wang. Adalah yang paling kuat pemimpin perusahaan di kota Veridia. Bagaimana kita bisa membuatnya minta maaf? Kita seharusnya... Jika kau membuat kesalahan, kau harus minta maaf. Sebagai orang dewasa, apakah kau bahkan tidak punya keberanian mengakui kesalahanmu? Tuan Wang. Anda berulang kali berbicara, tidak sopan kepada Nina, dan meremehkan. Sekarang, saatnya Anda minta maaf pada mereka berdua. Tepat sekali, Tuan Wang. Apakah kau bahkan tidak tahu kebenaran yang dipahami seorang anak? Minta maaf, minta maaf. Baiklah, aku mengalah. Saya umumkan. Diskualisasi Leo dari kompetisi. Ini tidak mungkin. Tuan Wang. Leo jelas juara pertama. Tak umumkan kemenangannya, malah diskualifikasi. Ini tidak adil. Benar, Tuan Wang. Perilaku Anda. Sangam et Malucan. Dia cuma beruntung sementara. Keberuntungan, kau kenal dia? Saya tak tahu dan tak mau tahu. Jangan lupa, tujuan konferensi investasi ini untuk APA, ini agar grup Zenith, lihat kemampuan kalian. Semua sudah diatur. Langsung oleh Tuan Zhou. Perwakilan grup Zenith, Ternyata Tyler Zhu. Tyler adalah eksekutif grup Zenith, dan sekretaris pribadi, ketua direksi, Dia Termasuk Orang Ponting. di grup Zenith. Lalu, saat Tuan Yo datang, harus saya katakan untuk investasi ke orang beruntung sementara? Leo, apa katamu? Nina. Mungkin kali ini kita biarkan saja. Ada apa dengan Tyler? Nina. Aku percaya bahwa pencapaianmu pasti akan melampaui Zenith Group. Tapi. Bagimu saat ini, Zenith Group adalah raksasa, dan Tyler adalah orang yang sulit. Sulit? Dia sebenarnya cukup baik. NAK, kau masih muda, ada banyak yang tak kau pahami. Kau pikir sedikit keberuntungan membuat ayahmu kaya, cukup bagimu. Investasi dari Zenith Group? Tuan, apa yang membuatmu berpikir, aku tak andalkan keahlian? Kalian, NAK, bisa hafal tabel perkalian? Kau tahu mengapa investor perseorangan selalu beli tinggi, jual rendah? Kau tahu inti trading saham, bukan prediksi, tapi bertahan? Anak pintar, kau memang ahli. Tidakkah kata di pasar saham, keberuntungan, juga bagian dari kekuatanmu? Nina, Kau belajar itu dari mana? Kau membuat semua orang tercengang. Hanya pengalaman.
kita sampai. Benar. Nona Lin datang sendirian. Takkan ada orang di sini sebodoh itu sampai berani menghinanya. Daniel Yang Hatter adalah tokoh penting Veridia. Mereka takkan mengincar anak kecil. Cepat kita pergi, jangan buat Nona Lin menunggu. Ya. NAK. Tidak peduli apapun yang kau katakan, pemenang kali ini bukan ayahmu. Aku tak perlu memenangi kompetisi ini, juga tak butuh investasi dari Zenith Group. TAPI kau harus minta maaf pada ayahku hari ini. Benar. Kau harus minta maaf pada Nina dan aku hari ini. Leo, kau sudah keterlaluan di kota Veridia, ya? Kira $2 miliar bisa membuatmu bisa seenaknya? Ken Wang. Dengar baik-baik. Meski aku tak punya Zeduit Pan. takkan ada yang boleh menyakiti Ninaku. Leo Lin, kau cari mati. Satpam, user Mirka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Nina. Apa yang terjadi? Berhenti. Berhenti. ITU Tyler. Tyler ada di sini. Benar-benar Tyler. Sepertinya Zenith Group menanggapi Veridia City dengan sangat serius kali ini. Memang. Tuan Zhou, Anda telah tiba. Ken Wang. Sebenarnya kau jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mohon maaf. Segera saya usir. Anak kurang ajar ini. Kurang ajar? Benar. Tuan Zhou, jangan biarkan usianya membohongimu. Dia penuh kebohongan. Dia pakai undangan palsu untuk menipu kita dan tanpa malu mengklaim konferensi lelang ini miliknya. Anak kurang ajar seperti ini, aku benar-benar tak tahu bagaimana orang tuanya membesarkannya. Apa katamu? Nina. Mungkin kita sebaiknya pergi. Pergi? Kenapa aku tidak pergi? Kau. Masih tidak mau pergi? Baiklah. Karena kalian berdua tidak bertindak sopan. Akan kubuat begitu. Tangkap mereka berdua. User Mirka. Tidak, lempar saja mereka. Dan di Veridia City, hapuskan nama keluarga Lin. Ken Wang. Kau sudah bosan hidup? Pak Zhou, apa yang Bapak lakukan? Apa Bapak tahu siapa dia? Bukankah dia hanya anak nakal? Pak Zhou, saya punya bukti kesalahannya di sini. Sebelumnya, sudah saya konfirmasi ke Bapak. Bukankah Bapak bilang tak pernah mengirim undangan? Saya tidak mengirim undangan. Mantan ketua mengirim undangan ini atas nama saya. APA. Ini dari ketua grup Zenith. Anak ini, siapa sebenarnya dia? Anak jenius. Kamu benar-benar kenal. Mantan ketua grup Zenith, anak jenius, kamu luar biasa. Pak Zhou. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah grup Zenith. Tyler. Tyler. Dia tamu kehormatan dari grup Zenith. Berapa usianya? Menjadi tamu terhormat. Grup Zenith. Nina. Aku tak menyangka masih berhubungan dengan grup Zenith. Sudah kuduga, orang sepintar kamu. Pasti Bersinar di Manapin. Ken Wang. Berani menghina tamu kehormatan. Grup Zenith. Tahu risikonya? Aku benar-benar tidak tahu. Kau pikir aku tak tahu bisa menyelesaikan ini? Tidak. Leo, aku minta maaf. Aku salah hari ini. Ini salahku. Ken Wang. Aku buta tadi. Untuk apa meminta maaf ke aku? Minta maaflah ke putriku. NAK, aku minta maaf. Sudah cukup. Tak apa kan kamu tidak tahu. TAPI. Jangan terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih, anak jenius. NAK. Kesini sebentar. NAK, anak genius.
kau memang berani. Walaupun dia membelamu, dia tetap eksekutif grup Zenith. Walaupun dia tamu kehormatan, kau tak bisa. Tidak, aku segera datang. APA, ini, lihat dia. Aku juga tak tahu. Tidak, ini benar anakmu? Dia anakku. Ini anakku? Nona, bukankah Anda sudah merencanakan untuk mengungkapkan identitas Anda? Mengapa berubah pikiran? Mari kita tunggu sebentar lagi. Lihat saja tingkah ayahku. Jika aku ungkap identitasku sekarang, dan ayahku mengira aku dari dunia lain atau semacamnya, apa yang akan kulakukan? APA. APA, Nona, bukankah Anda dari dunia lain? Maksudku, bakatmu sungguh luar biasa. Aku selalu berpikir. kau sebaiknya kurangi serial mie. Benar. Juga, investasi konferensi tender ini jangan berikan ke ayahku. Mengapa tidak? Konferensi tender ini bukankah untuk... Ayahku terlalu naif. Tunggu sampai dia lebih matang dan mampu. Waktunya belum tiba. Nona, Anda bukan dari dunia lain? Baiklah, Nona. Silakan. Ya. Hello, Tuan Lin. Hello, Tuan Zhu. Jangan gagap, Tuan Lin. Sebenarnya, saya sering dengar tentang Anda selama ini. Sering dengar tentang saya? Benar, Nina sering menyebut Anda. Nina? Bos kecil, kalian tadi bicara apa? Oh, bukan apa-apa. Hanya mengobrol dengan teman lama. Nina, mungkinkah? Sungguh, bos kecil, baru saja lihat Tuan Yo, sangat tunduk padamu. Ya, bos kecil, apakah Anda punya identitas khusus? Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Bisakah identitas Nina lebih tinggi dari Tuan Yo? Tuan Lin. Tuan Lin? Oh, maafkan saya terganggu. Tuan Lin, untuk membesarkan anak perempuan seperti Nina, Anda benar-benar luar biasa. Tuan Zhu. Nina itu siapa Anda sebenarnya? Bukan apa-apa, kira hanya teman biasa. Benarkah? Benar sekali. Jika kalian hanya teman biasa, kenapa Zenith Group investasinya datang padaku? Tuan Lin, selamat sebelumnya atas investasi dari Zenith Group. Tuan Zhu? Investasi apa? Investasi untuk konferensi penawaran ini. Oh, maksud Anda investasi penawaran ini? Zenith Group telah memutuskan memberikannya ke Nona Liu dan Nona Chu. Bukan untuk saya? Tidak, bukan. Nyaris ketahuan. Anak-anak baik. Leo, kamu punya koneksi kuat begini, kenapa tidak beritahu temanmu? Apa kita sudah bukan sahabat lagi? Koneksi kuat apa? Tidak juga, kerjasamanya gagal kan? Mungkin, anaknya Tuan Yo, teman sekelas si jenius itu, makanya dia menyapanya. Penjelasanmu agak masuk akal juga. Begitu maksudnya? Tapi jangan terlalu kecewa, meski koneksinya agak tipis, sebagai pengusaha berpengalaman. Kalau dimanfaatkan baik, masih bisa meraih kesuksesan. Semangat, Leo. Nona Liu. Nona Liu. Selamat. Anda dapat investasi dari Zenith Group. Terima kasih. Nona Liu, bagaimana kalau kita makan malam ini untuk merayakan? Anggap saja pesta kecil sebelum resmi. Tidak perlu. Seya sibuk. Leo. Nona Liu. Panggil saja Rena. Ada waktu malam ini, ayo makan malam bersama. Ini apa istimewanya? Si Leo itu? Nona Chu. Sibuk.
Sayang sekali, Leo sudah setuju makan malam dengan. Claude, Tidak, t'as eu ma Lukaku? Taruh tanganmu kembali. Kenapa harus aku? Leo mau makan malam denganku. Léo, Kau panggil dia terlalu mesra. Diaizincan Copangil Bégitu? Bucania Juga Pangil Bégitu? Leo, makanlah denganku. Acubeli Bajubaru. Belum ada yang lihat. Jangan dengar omong kosongnya. Renaini. Datar seperti papan. Baju apapun tak cocok. Léo, Catacan. Kau mau makan dengan siapa? Catac. Aku harus masak makan malam untuk Nina di rumah. Siapa yang mau masakanmu? Aku pulang dulu. Hei, kamu. Oh iya. Aku kunci pintu 2 kali. Tak usah pulang nanti. Nina Lin. Berhenti di situ. Léo. Tidak. Leolin ini, kenapa layak dapat ini? Ini palsu. Pasti ini bohong. Semua yang terjadi hari ini terlalu tak nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Mimpi, aku kembali tidur saja. Nina. Kau benar-benar mengunci pintu? Jadi, siapa yang kau sukai? Chloe atau Rena? Mereka, ya. Apa yang kau bicarakan? Nak, Nyonya Liu dan Nyonya Chu. adalah tokoh penting. DI Kota Veridia. Dengan investasi Zenith Group, mereka akan melesat lebih tinggi. Ayamu, aku tak pantas untuk mereka. Jangan coba-coba. Ayah, bisakah kau berhenti merendahkan diri? Sudah kukatakan, Pewtrimer punya trik rahasia. Baik. Pergi ke sekolah sekarang. Dai sekolah. Dengarkan gurumu, jangan bolos kelas. Mengerti? Ayah, aku tak mau sekolah. Sekolah sama sekali tak berguna. Sekolah tak berguna? Lihat ayamu. Posisiku sekarang karena rajin belajar sejak kecil. Hanya itu penyebabnya. Mengerti? Bisa kulihat. Belajar bisa bikin orang gila. Apa omong kosong itu? Masuk sekarang. Tidak, sekolah jelas membuatmu bodoh. Aku tak akan pergi. Hai, kau. Léo. Laura Lu, apa yang kau lakukan di sini? Laura, Apa yang kamu lakukan di sini? Saya guru di sekolah ini. Saya baru mulai belum lama. Pantasan saya belum pernah lihat Bapak. Kalau Bapak, Saya antar anak saya ke sini. Anak Perempuan. Nina. Hello, Buletin Lu. Cantik sekali. Maukah ibu menjadi ibuku? Nina. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Bu guru kan cantik? Kamu. Laura, bukan. Maksudku bukan begitu. sudah bertahun-tahun. Kamu tetap sama. Kalau dihitung, sudah pasti. 10 tahun sejak terakhir bertemu. 10 tahun berlalu sekian mata. Pantasan dia tak tertarik ke Chloe atau Rena. Ada seseorang yang tak bisa ayah lupakan, dan dia ada di sini. Nina. Bisa tidak kamu bersikap sopan kalau mau sekolah dengan baik? Ayah. Jangan khawatir, Nina pasti belajar jahit, tidak mengecewakan ayah. Sekarang jadi penurut? Tenang saja, saya akan jaga bulu. Bu, ibu mengejar kilas berapa? Nina mau pindah kelas sekarang. Ngomong-ngomong, Bu Guru masih lajang sekarang? Buletin Laura, kamu belum memberitahuku. Kelas mana yang Bu ajar? Aku mau masuk kelas. Nina, jangan nakal. Saya mengajar kelas 6 SD. Kamu masih kelas 1. Kalau gitu aku loncat kelas. Nina, kamu bicara apa sih? Kelas 1 saja belum bisa. Apalagi kelas 6. Pak Sang akan laporkan ke ayahmu. Apa maksudmu aku tidak paham? Aku tahu segalanya. Siapa Yaya? Nilainya 20 kemarin? Benar kata mereka, Nina. Nilai kelas 1 saja, termasuk yang terendah. Tidak boleh loncat kelas. Menurutku, soal kelas 1 itu terlalu mudah. Aku malas mengerjakannya. Ada APA, tidak percaya padaku?
Aku percaya, tentu saja aku percaya. Pak Sang juga ingin jadi orang terkaya. TAPI. Menurutku cari uang itu membosankan. Cari saya cari guru. Jadi orang terkaya memang membosankan. Dasar Nina, selalu menghibur. Nina ini, Selain nilainya jelek, banyak sekali kelebihannya. Kalian mengejek. Kamu mengejekku. Kenapa menertawakan Nina? Siapa yang tertawa? c'est Yaguru Sekolah Negeri Yang Berdedikasi. Bagaimana mungkin aku menertawakan murid? Kekuali. Aku tidak bisa menahan diri. Baiklah, Nina. Jangan marah. Jika Camus Belajar GIAT C40. Mungkin kamu bisa naik kelas nanti. Tidak, aku ingin naik kelas sekarang. Nina sungguh menggemaskan. Kalian, lihat, seperti tokoh kartun nakal. Kan? Memang benar. Kamu tidak percaya padaku kan? Kalau begitu berikan aku soal tes, dan aku bisa dapat nilai sempurna. Benarkah? Camus c'est Baitu. Nina, terlihat serius. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada baiklah. Nina, ini soal tes kelas 6. Silakan kerjakan. Tapi kali ini, kamu harus janji padaku. Jika kamu gagal lagi, kamu benar-benar harus belajar giat, mengerti? Soal sekolah dasar, bagaimana mungkin aku gagal? Nina, kamu menulis begitu cepat. Apakah kamu membaca soal dengan jelas? Apakah aku membacanya jelas atau tidak? Semuanya sama saja. Tuan Zhang, selesai. Kamu selesai hanya dalam 5 menit? Aku bisa selesai dalam 3 menit, tapi kalian terlalu berisik. Sekarang menyalahkan aku? Tuan Zhang, cepat periksa. Baiklah. Tuan Zhang, ini Olimpiade Matematika kelas 6. Ya. Itu tidak. Panta. Kau menipu Nina dengan Olimpiade. Beberapa soal ini, bahkan SMP tak bisa jawab. Sama saja, pokoknya, dia tak bisa. Tidak, dia benar semua. Bagaimana mungkin? Soal-soal sebelumnya benar semua. Semua. Semua benar? Soal ini seharusnya C. Bucan. Jawabannya B. Ada trik di soal ini. Memang benar. Betul. Ini. 100 poin. Nina, kau selesaikan tes ini dalam 5 menit? Kalian tidak lihat? Ini, bagaimana mungkin? Ini soal Olimpiade. Tahun lalu, tes ini tak ada yang dapat nilai sempurna. Dan. Kami para guru butuh 10 menit untuk memeriksanya. Kau selesaikan dalam 5 menit? Sangat sederhana. Kalian saja terlalu bodoh. Nina, kau lihat jawaban tes ini? Nina, kamu sudah lihat jawaban ujian ini? Lihat jawaban. Benar. Nina pasti sudah lihat jawaban ujian ini. Kalau tidak mungkin dia selesaikan sesepat ini dan dapat nilai sempurna. Betul. Diamazik et la statue. Tak Zhang, apa mungkin aku jenius? Kalau kamu jenius, berarti aku orang terkaya di dunia. Kalau kamu orang terkaya, lalu aku siapa? Sudah, selalu bercanda saja. Pak Zhang, boleh loncat kelas sekarang? Tidak. Bapak inquiry janji. Gimana kalau begini? Ini soal Olimpiade Matematika tahun ini. Belum ada yang tahu jawabannya. Kalau bisa menjawab, aku pasti izinkan loncat kelas. Sangga? Pak Zhang, boleh ganti soalnya? Nina, kamu belum hafal jawaban yang ini? Sudah kuduga. Masa dia bisa tahu? Soal Olimpiade kelas 6? Bukan begitu. Soal ini lebih mudah dibanding yang kemarin. Tidak cukup buktikan kemampuan.
Kerjakan yang ini saja. Baik. Menurutmu Nina bisa kali ini? Kuraza tidak. Anak ajaib Po tak mungkin sehebat ini. Pak, saya sudah selesai. APA, baru 2 menit berlalu. Sudah selesai? 2 menit? Kau sudah selesai? Sudah kubilang, tes ini terlalu mudah, dan kalian tidak ganggu. Mari kita lihat, hasil apa yang kau dapat dalam 2 menit. Nina, jangan berani-berani dapat. Bicara apa itu? Paling tidak satu pilihan ganda benar. Pertanyaan pertama benar. Hanya keberuntungan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga juga benar. Bagaimana mungkin? Yang ini juga benar. Soal besar ini juga benar. Tidak hanya benar, solusinya singkat dan jelas. Aku tak terpikir ada metode seperti itu. Ini, bagaimana mungkin? Xuanzang. Kunci jawaban tes ini tidak bocor. Kan? Tidak mungkin. Tes ini belum punya kunci jawaban. 2 menit. Nilai sempurna. Matematika Olimpiade. Jadi, dia juga mengerjakan soal itu sendiri. Dia sama sekali tidak menghafal jawabannya. Nina, beritahu Pak Sang, bagaimana caramu mengerjakannya? Semudah itu saja. Sudah kubilang, ujian ini terlalu mudah. Tapi ini cuma 2 menit. Bahkan aku tidak bisa menyelesaikannya dalam 2 menit. Kamu masih anak 7 tahun. Sudah kukatakan aku jenius. Apa hubungannya dengan jadi jenius? Kalau begitu, Pak Peterson, apa sekarang aku bisa loncat kelas? Tidak. Kenapa? Pak Sang, kamu pembohong. Nina, dengarkan aku. Jangan menangis, Nina. Aku janji padamu, kau boleh masuk kelas dulu, oke? Terima kasih Pak Sang. Ada apa, Laura? Kamu baru datang, langsung merebut muridku ya? Aku akan temui kepala sekolah. Pak Chong, jangan pergi Pak Sang. Pak Zhang. Putrinya Leo benar-benar jenius asli. Nina. Aku perlu bicara dengan. Ada apa, Bulu? Sebenarnya. Aku ingin melanjutkan pendidikan. Jadi aku takkan lama di sekolah. Tetap saja dengan Pak Sang. Tidak akan lama lagi. Tidak, aku harus cepat bertindak. Laura, bagaimana menurutmu tentang ayahku? Ayamu. Ayamu. Ya, ayahku. Ayahmu cukup baik ya. Ada peluang. Jadi, Laura, katamu mau mendaftar S2. Mau ambil bidang apa? Keuangan? Kayaknya, aku sebelumnya jurusan matematika, jadi keuangan lebih mudah dimasukin. Oak, jangan pulang dulu setelah kelas. Aku akan luangkan waktu buat ajarin kamu. Apa? False. Uang di rekeningnya hilang. APA, bukannya baru dapat 2 miliar dolar? Sungguh, bos. Tertulis putri bapak. Transfer semua uangnya. Sahamnya juga sudah dijual. Nina Lin. Laura, aku di sini. Nina. Kenapa belum pulang? Sudah kubilangkan, aku mau bimbing persiapan S2MU. Nina. Ujian S2 itu beda sama ujian biasa. Ujian S2 itu. Apa inti keuangan? Hah? Alokasi modal yang efisien, mengumpulkan dana tersebar di masyarakat, lalu lewat instrumen keuangan, mengarahkannya ke tempat paling butuh. Tempat bernilai lebih tinggi. Sekarang akan kuajak kamu paham kerangka dasar keuangan, dasar makroekonomi, serta logika dasar pasar. Kita mulai dari situ. Ini. Kamu ingat semua itu, dan ini juga. Kamu harus ingat semuanya. Saat air surut, ketahuan siapa yang tidak siap. Tapi yang kijem sebenarnya adalah arus finansial, selalu pasang surut, dan mereka yang tidak siap selalu berpikir, ombak berikutnya akan menutup. Nina Lin. Kok semua uangku kau ambil, dan kau investasikan ke saham? Terus kenapa? Dan hanya karena rekeningnya kosong. Perusahaan yang susah payah kujalankan, bertahun-tahun ini, begitu saja hancur? Belakangan ini pasar sedang tidak baik. Kamu dapat untung dari tren naik 2 tahun. Sekarang tren naik telah berakhir. Pasti akan runtuh cepat atau lambat. Aku hanya membantumu meminimalkan rugi. Meminimalkan rugi tepat waktu, lalu kau
kau bisa saja, setidaknya memberitahuku. Bukankah aku sudah memberimu cukup untuk pesangon? Oh, kau membuatku gila. Dari mana kau belajar semua itu? Ya, Bagaimana kalau Nina benar mengerti? Laura. Ayah, kau tahu sudah berapa lama aku berfantasi tentang adegan ini? Nina, kau bicara omong kosong lagi. Maaf, Laura. Nina itu merepotkan. Semua karena dia begitu nakal, dan dasarnya sangat buruk. Membuatmu harus mengajarinya sampai kini. Kalau kita kembali, aku akan urus dia. Kau salah paham. Leo, sebenarnya, Nina mengajariku. Nina yang jadi tutormu? Nina jelaskan padaku banyak ilmu ujian kelulusan. Tahu tidak, Leo, Nina memang jenius sejati. Laura. Lama sekali kita tak bertemu. Kamu jadi lucu banget. Ayo pergi. Léo. Apa kamu sekarang? Ada apa ini? Kamu masih jomblo sekarang? Tidak, aku kan bersama Nina. Ayah, dasar bodoh, kamu akan jadi ayah tunggal selamanya. Léo. Kalau kamu masih jomblo, mungkin kita bisa coba. Aku juga suka Nina. APA. Kalian ini, Léo. aku nemu restoran enak banget, yuk makan bareng aku. Léo. Pulang dan makan sama aku. Orang tuaku mau ketemu kamu. Chloe, kamu tidak malu? Dia ada hubungan apa denganmu? Langsung bawa dia pulang. Orang tuaku cuma mau dia pulang untuk periksa kecocokan mereka. Emang urusanmu? Léo. Dia pembawa sial untuk suami-suami. Kamu tetap harus makan bareng aku. Leo, pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Ini. Laura, ayahku lagi populer akhir-akhir ini. Kalau tidak bertindak sekarang, kesempatan bisa terlewat. Dan ini siapa? Iya Leo. Dia siapa? Ini guru Nina, teman SMA ku dulu. Oh guru. Jadi dia guru. Kalau gitu tidak apa-apa. Ah, Léo. Kamu pilih siapa? Betul, kamu harus pilih satu. Ya? Léo. Ada reuni kelas malam ini. Mau ikut? Oh iya juga, sudah bertahun-tahun. Aku kangen banget. Maaf ya, kita atur ulang saja. Léo. Jason, ku dengar bisnis ayahmu semakin besar. Hampir jadi perusahaan terkemuka di kota Veridia. Informasimu sudah ketinggalan zaman. Apa maksud hamper? Sekarang mereka sudah yang terdepan. Kau terlalu fake. Ini hanya gelar kosong belaka. TAPI. Kemarin ayahku mengadakan konferensi tender dan investor di baliknya adalah grup Zenith. Grup Zenith itu grup terbesar di seluruh negeri kita. Keluarga Jason bisa terhubung dengan raksasa seperti itu? Luar biasa. Ayo, bersulang untuk Jason. Perselang. Bukankah Laura seharusnya hadir hari ini? Kenapa dia belum datang? Betul sekali. Acara kumpul-kumpul hari ini diatur Jason khusus untuk Laura. Masa dia tiga begitu? Dulu waktu SMA, Jason jujur Laura. Tapi dia cuma suka si tolol itu, Leo. Kalau dia tahu sekarang kesuksesan Jason, pasti dia menyesal. Itu semua sudah lewat. Saya datang hari ini, utamanya untuk silaturahmi dengan kalian semua. Maaf, semua saya terlambat. Laura, akhirnya kau datang. Kamu siapa? Aku. Jason. Jason, kau sudah terlambat. Laura sudah menikah, dan anaknya sudah sebesar ini. Apa yang kau bicarakan? Ini Leo. Leo, siapa itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Si bodoh yang dia sebut tadi. Oh, ternyata dia. Aku bertemu Leo dan putrinya di jalan. Jadi ku bawa mereka. Jadi ini Leo ya?
Lihat dirimu sekarang, pedant dan rapey. Aku hampir tak mengenalimu. Hey Leo, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Dulu waktu masih SMA, kau selalu berpakaian lesu. Kontrasnya sekarang terlalu besar. Jadi tak ku kenal kali ini. Kakek pernah bilang, didik anak laki-laki agar tangguh. Dulu, dia cuma kasih ayah $100 sebulan untuk kebutuhan. Susah sekali hidup ayah, kan? Kenapa kalian cuma berdiri, duduklah dan makan? Makanannya semakin dingin. Aduh, aku jadi pelupa. Kenapa tidak? Kabar-kabari dulu, aku tak menyiapkan kursi. Lagi pula bawa sekeluarga. Tak APA. Pelayan. Tambahkan kursi. Tambahkan kursi, tempatnya terbatas. Kalau tidak, kau dan putrimu bisa makan sambil berdiri. Jason, kau. Ada APA? Aku tidak mengundangnya makan. Dia nekat datang sendiri. Ku beri dia makan sambil berdiri. Itu sudah cukup baik. Jason, bagaimana bisa kau seperti ini? Bukannya kau yang bilang harus mengundang teman sekelas yang masih berhubungan denganku? Laura, Jason cuma bersikap sopan. Kau sudah dewasa, masih belum mengerti apa-apa? Karena kita tak diterima di sini. Tak perlu kita bertahan. Nina, pulang saja. Kalau begitu aku juga pergi. Léo, maafkan aku. Aku tak menyangka akan begini jadinya. Tak APA. Leo. Siapa yang izinkan kau pergi? Maksudmu apa? Kau datang tanpa undangan. Aku sudah memberimu kehormatan. Sekarang kau mau pergi? Kau mempermalukanku. Benar. Leo, setelah sekian tahun, APA kau datang hari ini kumantak. Memelukan Jason? Jason, APA maumu? Aku mau kau. Makan sambil berdiri di sini hari ini. Kau. Ayah, masih ada tempat. Ha? Duduk saja di situ. Laura bisa duduk di pangkuan. Nina, kau mulai ngawur lagi. Aku tidak ngawur. Aku baru saja lihat. Laura duduk di pangkuanmu. APA. Laura, bukannya tadi kamu bilang baru ketemu dia? Kok kamu bisa? Urusan lo apa? Léo, Duduk dulu aja. Aku. PAP, beneran goblok atau pura-pura? Hilayan. Tolong tambah 2 kursi. Leo, lagi cari rezeki di mana Azi-Azi ini? Perusahaanku. Baru bangkrut. Sekarang aku nganggur. Enggak, Leo, ngapain kesini pakai jas? Orang nganggur kayak lo, kan kita teman sekelas dulu. Perlu banget. Sok gaya kesini. Jean, ngomong apa sih? Leo yang aku kenal, kan jujur. Masa iya dia main kayak gituan? Leo, jangan-jangan jadi maklar properti, makanya malu ngaku? Makelar, Leo, udah hampir 30, udah jadi bapak-bapak, kok bisa jadi begini? Nah tuh. Iya nih Leo, lihat tuh teman sekelas kita, ada yang jadi bos, atau direktur perusahaan. Masa Leo, maluin kita semua datang ke sini? Apalagi Tuan Muda Wang. Tahu bapaknya siapa? Hap, dia udah hampir 30. Kenapa masih dipanggil Tuan Muda Wang Sai? Oh, aku tahu. Jangan-jangan dia tipe orang yang diomongin di internet. Gak punya kemampuan, cuma modal koneksi bapak? Yang tidak punya kemampuan nyata, dan cuma andalkan koneksi bapaknya? Nina, Kamu bicara apa sih? minta maaf sama dia sekarang. Oh. Maaf, Tuan Muda Wang. Hey, Leo, kenapa kamu jadi begitu sinis? Tuan Muda Wang punya ayah. Dia bisa andalkan koneksi bapaknya. Kamu bisa? Benar kan, Tuan Muda Wang? Berhenti panggil aku Tuan Muda Wang. Leo, minta maaf ke aku sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Aku suruh kamu minta maaf ke aku. Jason, Leo tidak melakukan apa-apa pada. Kalau dia tidak minta maaf hari ini, dia tidak akan keluar dari pintu ini. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Laura, dulu waktu SMA, kamu suka SI bodoh ini. Ya tidak masalah, tapi sekarang sudah bertahun-tahun lulus. Dia sudah menikah punya anak, masih juga kamu ngejar dia? Omong kosong apa ini? Leo, tunggu, kamu bawa anak perempuanmu hari ini. Kenapa tidak bawa istrimu? Jangan-jangan dia kabur dari orang gagal begini? Hahaha, pasti dia kabur dong. Umur 30 tahun cuma jadi agen properti. Istri saya sudah meninggal. Istri saya sudah meninggal.
Saya minta maaf, semuanya. Saya tahu kalian tidak suka pada saya. Dan punya masalah dengan saya. Tapi hari ini, saya tidak ingin membahas apapun tentang istri saya. Leo, kau pura-pura setia sekarang? Jason, Hei, Leo, pasti istrimu tidak benar-benar mati karena marah padamu? Apa katamu? Tuan Muda Wang, itu keterlaluan. Keterlaluan? Apa yang keterlaluan? Orangnya sudah mati. Tak boleh dibicarakan? Leo, orang bilang, naik jabatan, kaya raya, ganti istri. Istrimu sudah mati. Kenapa kau masih maklar properti? Apa kau mau menghidupkan istri dengan marah? Ulangi lagi, dasar bajingan. Sudah kukatakan, mau apa kau? Kau, Leo, penghina kelas kakap. Istrimu mati karena kemarahanmu. Mau apa kau? Pukul aku kalau berani. Ayo pukul. Tuan. Mulut Andabau. Perbanyak makan sayur. Dasar anak nakal, kau cari mati. Nina, Lepaskan aku. Penjahat, lepaskan aku. Jason, kau sedang apa? Dia cuma anak kecil. Dasar anak nakal, sudah lama ku tahan kau. Jason, turunkan Nina. Rupanya ayah brengsek. Punya anak brengsek juga. Leo, anak nakalmu, kalau kau tidak didik dia, aku yang akan menghajarnya. Kurang ajar, ku janji kau. Sudah kusuruh turunkan dia. Leo, jangan gegabah. Tuan Muda Wang hanya bercanda. Ya, Leo, kau sebagai ayah memang tidak becus. Dia perlu didikan keras. Perlu, Persetan denganmu, Nina tidak bersalah. mengapa dia harus dihajar? Suruh dia datang. Leo, berani kau pukul aku? Kau tahu siapa ayahku? Ken Wang. Decoder Viridia. Siapa berani hina ayahku? Kau berani pukul aku? Aku menghajar anakmu ini adalah kehormatan bagimu. Mengerti? Sebuah kehormatan? Apa itu masih kehormatan? Nina, Kamu baik-baik saja? Ayah barusan keren sekali. Leo, apa kau sudah gila? Berani kau memukulku? Kau pikir bisa mengganggu ninaku? Bahkan jika ayahmu datang, aku tetap akan memukulnya. Tuan Muda Wang, kamu baik? Bayar ku beritahu, habislah kau hari ini. Tuan Zhou. Siapa sebenarnya Leo Lin ini? Leo Lin, dia hanya Leo Lin. TAPI, ketertarikanmu pada putrinya. Masalah ini takkan lama jadi rahasia. Boleh kukatakan sekarang. Nina Lin adalah seorang trader genius. Nomor 1 di pasar saham. Yang dirumorkan nomor 1 di pasar saham, yang hanya mengajar saham, tapi tak berinvestasi. Pantas saja, pria muda ini telah menyembunyikan bakatnya terlalu baik. Tunggu, kau bicara soal Nina, gadis kecil itu? Tidak mungkin. Dia baru 7 tahun. Lagi pula, dia adalah cucu perempuan dari mantan ketua Zenith Group. Dia adalah cucu perempuan dari mantan ketua Zenith Group. Kalau begitu, Leo Lin berarti. Hello. Dasar anak nakal, sudah kubilangkan ada rapat penting, jangan telepon aku. Ayah, aku dipukuli. APA, dipikulai. Sudah kuberitahu info pentingnya, kau boleh pergi, urus urusanmu. Kau di mana sekarang? Aku di The Griffin Hotel. Oh Dan. Bajingan itu juga bilang bahwa meskipun kau datang, dia juga akan memukulmu. APA. APA. Hai, Jason. Jangan bicara sembarangan. Kapan aku bilang mau memukul ayahmu? Ayah, kan kamu yang bilang. Bahkan Ken Wang pun akan kamu pukul.
Itu hanya kata-kata emosi. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia sudah tua. Sudah kukatakan. Kamu benar-benar sial. Aku sudah tidak akur dengan Ken Wang. Sekarang perusahaan bangkrut. Aku juga memukul anaknya. Dia bisa dengan mudah membunuhku, dan dia bersedia melakukannya. Ayah, Ada APA. Kali ini, Kita dalam masalah. Nona, Ken Wang dari Taihing Pictures, terus menanyakan identitasmu. Jadi, ku beritahu dia. Kerja bagus. Ayah, APA? kamu mau pipis? Yang benar saja. Sudah kukatakan jangan minum soda banyak-banyak. Tapi kau tak dengarkan. Aku antar anakku ke toilet. Ada toilet di dalam ruangan. Lori ya, kau pikir mau kemana? Huberai tahu. Hari ini kalian takkan kemana-mana. tak apa ayah, kita tak boleh tunduk pada kekuatan jahat. Nina, Apa yang kau bicarakan? Bahkan di masa jayanya ayah dulu, tetap bukan lawan. Ken Wang. Benar, ayah, kesalahan anak jadi cerminan ayahnya. Nanti, saat ayahnya datang, dia juga akan kupukuli. Biar dia tahu kalau aku dan ayahku bukan orang yang bisa diremehkan. Ya ampun, kali ini benar-benar bahaya. Nanti kita benar-benar tak bisa pergi. Leo, kau memang sangat keras kepala. Baiklah, kukatakan padamu, ayahku ada di dekat sini. Kurang dari 5 menit, dia akan tiba. Mari kita lihat, berapa lama kau bisa berlagak kuat. Jason, Tolong lakukan ini. bebaskan Leo dan mereka. Sayang, mau ku buat menghormat? Kapan pernah kau memberi rasa hormat padaku? Memanggil Leo dengan akrabnya. Baik, Laura, hari ini, tepat di depan, aku akan membunuhnya. Berani-beraninya pukul anakku? Ayah. Siapa yang berani memukul anakku? Ayah, lihat bagaimana dia memukulku. Si bajingan ini, dia tak cuma memukulku. Dia bilang kalau si pencuri tua datang, dia akan memukulmu sampai mati juga. Aku, Ken Wang, sudah berjuang puluhan tahun. Belum ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Kau memang cari mati. NAK, berbaliklah. Hahaha, TN. Wang, Lama tak jumpa. Apa kabarmu? Ayahku sedang bertanya pada bagaimana perasaanmu saat ayahku memukul orang. Dia takkan berhenti. Nina. Ayah, lihat, orang ini sama sekali tak menghormati. TN. Wang, Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. anakku tak bersalah. Mimpi kali, kalian berdua takkan bisa kabur hari ini. Ayah, cepat, bunuh mereka. Fun America, Dasar bajingan boros. Apa yang terjadi? Lihat. Bapak, kenapa Bapak memukulku? Aku akan memukulmu sampai mati. Bocah kurang ajar, jangan pukul aku. Berhenti di situ, bocah tidak tahu terima kasih. Hentikan, aku akan membunuh. Menjauh, berhenti, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Kebonu kau. Pamela's boros. Aku akan membunuhmu. Nona Lin. Maafkan saya. Ini semua kesalahan anak saya. Nona Lin. Bapak. Jangan pernah tertipu oleh orang ini. Dia cuma perantara yang buruk. Dia bukan Tuan Lin sama sekali. Diam. Terima kasih, Tuan Wang. Bukan apa-apa, anak saya yang bodoh, terlalu nakal. Baru saja saya memarahinya habis-habisan. Apa sudah cukup? Jika belum, akan saya pukuli terus. Tuan Wang. Perusahaan saya bangkrut hari ini. Jadi sekarang, saya sudah bukan Tuan Lin lagi. Hari ini, saya dengar, perusahaan Bapak bangkrut. Di kalangan kami, semua sudah tak lucu sekali. Saya bahkan bercanda tadi dengan Bapak. Lalu kenapa? Masih memanggil saya Tuan Lin? Saya tidak memanggil begitu. Apa ada lagi orang bernama Lin di sini? Bukankah putri Bapak bernama Lin? APA? APA? Bukankah putri... Kakak. Ayah, saya sudah kenyang. Ayo pulang. Selamat tinggal, Nona Lin.
Tidak, kalian. Ayo ayah pulang. Kurang ajar, berhenti di situ. Cubana kau. Ayah. Ken Wang ini. Kenapa dia terlihat bingung sekali? Lupakan saya. Lagi pula kita sudah pulang. Ha, ayah sangat bodoh. Ada apa, kakek? QQQ, tidak kau perhatikan, bursa saham di kota Veridia akhir-akhir ini sangat fluktuatif. Wall Street sedang menyiapkan serangan finansial ke industri keuangan kota Veridia. Pantas saja, aku selalu merasa ada yang aneh akhir-akhir ini. Untung perusahaan ayah sudah kubangkrutkan. Kalau tidak, dia pasti menanjus. Zenith Group baru mengadakan konferensi tender di kota Veridia. Langkah Wall Street sekarang adalah ujian untukku, melihat apakah aku masih mampu. Jangan khawatir, kakek. Aku yang urus ini. Kakek sudah tua, aku semakin tak mampu. Bukan begitu, kakek. Kakek selalu tak mampu, dan sekarang kakek juga tua. Hehe. Oh, Nina, jangan bicara padaku begitu, TAPI. Kakek memang jauh lebih pintar daripada kakek saat muda dulu, tidak seperti ayahmu, si bodoh itu. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Kamu perlu berkembang sekarang, jangan begadang. Siap, kakek. Wall Street. Minarik. Ayolah, ada yang tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak berbuat apa-apa. Namun saham perusahaanku terus anjlok. Tepat sekali. Jika ini berlanjut, dalam waktu kurang dari seminggu, semua perusahaan kita di sini akan bangkrut. Jika semua bisnis kita runtuh, semuanya akan berakhir saat itu. Maaf saya terlambat. Leo, akhirnya kamu di sini. Kenapa lama sekali? Tepat sekali. Kamu tahu apa yang terjadi? Tahu apa? Hei, kamu masih pura-pura bodoh kan? Beberapa hari terakhir ini, nilai pasar, semua perusahaan, di kota Veridia, telah anjlok. Hanya kamu satu-satunya, yang, sebelum ini, menjual saham perusahaanmu, dan tidak kehilangan sepeser pun. Benar. Leo, pasti kamu tahu sesuatu. Apa yang terjadi? Pasar sedang buruk akhir-akhir ini. Kamu untung dari tren naik selama 2 tahun. Tren naik sudah berakhir sekarang. Kebangkrutan tak terhindarkan. Aku hanya membantu memotong kerugianmu tepat waktu. Mungkin. Keberuntungan Nina benar sehebat itu? Leo, bicaralah. Cepat beritahu kami. Aku benar-benar tak tahu. Ha? Di mana Tuan Wang dan yang lain? Tuan Wang menyatakan bangkrut kemarin. Dia juga bilang tak punya muka tinggal di kota Veridia. Tapi Nyonya Liu dan Nyonya Chu bilang, kita tak perlu panik. Tak usah panik, mereka punya Zenith Group sebagai sandaran. Tentu mereka tak perlu khawatir, tapi kita yang panik. Tak perlu panik jika mereka bilang begitu. Sekarang aku di sini. Anak ajaib, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Leo, ini keterlaluan. Waktu lelang kemari, kau bawa anakmu saja sudah parah. Lihat kondisi hari ini, masih juga kau bawa dia? Nina. Kenapa kau di sini lagi? Bukannya sudah kuantar ke sekolah? Berani sekali kau bilang begitu. Aku hampir tidak bisa keluar. Kalau aku tak bisa keluar, kalian semua akan hancur. Leo, kendalikan anak. Lagi pula Leo tak tahu apa-apa. Akan kusuruh Satpam mengusir mereka. Mereka mengganggu Pamandangan. Tidak. Satpam. Keluarkan mereka berdua. Hai, jangan sentuh. Apa yang kalian lakukan? Siapa berani menyentuh? Ketua Zenith Group? Ketua Zenith Group? Killiar. Di mana? Ketua? Pasti bukan Leo ya? Leo, kau ketua Zenith Group? Sembunyi tutupi saja kau. Pantas saja. Chloe dan Reina terus mengejar-ngejar kamu. Jadi kau ketua Zenith Group. Makin lisik orang, makin lisik kelakuannya. Apa dia akan balas dendam sekarang? Kemungkinan besar.
Leo, aku tahu kita pernah berselisih sebelumnya, tapi sebenarnya aku anggap kau saudara. Benar, kita mungkin bukan saudara kandung, tapi lebih dekat dari saudara. Kumohon jangan salahkan kami. Tidak. Kapan aku jadi ketua Denit Group? Kenapa aku tidak tahu? Na, Tuan Ju? Apa kalian salah orang? Aku ini bukan. Tuan Lin, maaf. Saya bicara dengan Nona Nina. Sudah kuduga. Sudah kuduga. APA. Anak jenius. Apa katamu? Kecua, tolong. Ayahku bodoh ya? Sedikit. Kecua. Perintah ketua sebelumnya, serang pahlawan, dan serang sekeras mungkin. Dimengerti. Jadi menurut Pak Yo, si jenius itu adalah ketua perusahaan? Bagaimana mungkin? Leo, sebenarnya apa yang terjadi? Betul. Aku juga ingin tahu. Tunggu dulu, Leo, ada yang bisa jelaskan situasinya? Kalau kau bilang, kau ketua grup Zenith, aku mungkin percaya sekarang, tapi kau tak bisa biarkan Nina menguasai segalanya. Apa dia paham yang dilakukannya? Klik ini, dan ini. Ini. Sahamku mulai naik. Perusahaanku selamat. Bagaimana bisa begini? Wall Street mundur. Saham Veridia City kita pulih. Dia benar-benar memandu Leo lawan seluruh Wall Street. Bukan sekedar lawan, tapi kalahkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru beberapa menit, berita penting, Wall Street collapse. Ini benar, hihi. Apa yang baru saja terjadi? Mereka terlalu bodoh jadi lawanku. APA, Nina. Apa maksud semua tadi? Ayah. Kakek mau kita pulang makan malam nanti. Lalu, kamu akan tahu semuanya. Ayah, mobilnya tak muat banyak orang. Mobilnya kan besar, masa tak muat 3 orang kita? Leo, Aku mau pulang makan malam sama kamu. Leo, Pilih aku. Leo. Waktunya pulang makan malam.